things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you. Teman-teman sekalian, seringkali kita melihat akuntansi hanya sebagai deretan angka dan tabel penyimbang, balance sheet. Namun, jika kita gali lebih dalam, inti dari akuntansi adalah kepercayaan dan amanah. Dalam prinsip syariah, pencatatan transaksi bukan sekedar formalitas. Allah SWT memberikan panduan yang sangat detail mengenai hal ini, terutama saat kondisi tidak ideal. Misalnya, ketika kita sedang dalam perjalanan dan sulit menemukan orang yang bisa mencatat transaksi tersebut. Dalam surat Al-Baqarah 283, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihani makbutah fa in amina ba'dukum ba'dun fali'addil lati tu'mina amanah wa liyattaqilla rabbah wa la takun syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbah wa innahu bima ta'maluna alim. Mari kita perhatikan pesan dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Di sana disebutkan bahwa jika pencatatan tertulis tidak memungkinkan, maka harus ada jaminan yang dipegang sebagai bentuk pengikat amanah. Namun poin yang paling menyentuh hati saya adalah ketika ayat tersebut menekankan, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya. Ini artinya, dalam akuntansi dan keuangan, kejujuran adalah aset tertinggi yang tidak bisa dinilai dengan angka. 2. Penguatan melalui hadis profesionalisme tanpa dendam. Melengkapi prinsip tadi, Rasulullah SAW memberikan batasan etika yang sangat tegas bagi kita yang bergelut di bidang keuangan. Beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, adil amanah manitamaka walatahun manhonaka. Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Secara profesional, ini mengajarkan kita untuk tetap menjaga integritas meskipun lingkungan kerja atau rekan bisnis kita mungkin tidak melakukan hal yang sama. Kita tidak membalas ketidakjujuran dengan kecurangan, karena akuntansi bagi kita adalah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah. 3. Konsep mencari rezeki lebih dari sekedar angka. Selanjutnya kita sering bertanya, untuk apa sih kita sibuk menghitung dan mencari materi? Dalam Islam, konsep rezeki atau ar-rizq itu mencakupinya sangat luas. Tidak hanya soal saldo di rekening, tapi juga kesehatan, waktu luang, dan ketenangan pikiran. Allah sudah menjamin setiap makhluknya, sebagaimana firman-Nya dalam surat Hud ayat 11, yang menegaskan bahwa tidak ada satupun makhluk melata di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Mengarahkan ke filosofi kerja, tapi ingat, meskipun sudah dijamin, kita tidak boleh berpangku tangan. Mencari rezeki adalah bentuk ibadah. Setiap tetes keringat kita sangat bekerja mencari nafkah untuk keluarga, membayar biaya pendidikan, atau membangun tempat tinggal. Itu dihitung sebagai ketaatan kepada Allah selama kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dan tetap berada di koridor syariat. Di sini saya ingin bahas sesuatu yang dekat banget sama keseharian kita, tentang gimana sih pandangan Islam soal kerja dan rezeki. Nah, kalau kita buka Al-Quran, tepatnya di surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Di ayat tersebut ada pesan yang keren banget. Di situ Allah bilang, kalau kita perhatikan bunyinya, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, kalau sholat udah selesai, jangan diam aja di masjid. Ayo bertebaranlah di muka bumi, cari karunia Allah. Nah, apa maknanya buat kita? Jadi, Islam itu kan agama yang sangat sacet dan produktif kan? Nah, di sini kita disuruh langsung jemput rezeki, tapi yang harus diingat, ada rem di akhir ayat yang bilang, ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Jadi, pas kita lagi kerja atau bisnis, hati kita tuh harus tetap kayak connect sama Allah supaya kita tuh gak kebablasan. Nah, ibadah ritual kayak sholat dan ibadah sosial kayak bekerja itu kan kayak satu paket gitu kan. Jadi nggak bisa dipisah. Terus bekerja itu kan bukan cuma soal cari uang buat makan, tapi itu juga perintah langsung dari Allah. Terus gimana cara nyarinya? Nah, seperti yang dijelaskan oleh Aisyah, rezeki itu kan nggak jatuh dari langit itu aja. Di sini kita itu butuh etos kerja tinggi. Tapi kerja keras aja itu nggak cukup kalau nggak dibarengi sama kejujuran dan tanggung jawab. Target kita kan bukan cuma soal banyak, tapi yang penting itu kan halal. Nah, kenapa harus halal? Karena harta yang halal itu kan pondasi awal. Kalau dasarnya aja udah nggak beres, kesananya kita nanti pasti bakal ribet gitu.
Oke, misal nih, kalau hartanya udah di tangan, terus gimana? Nah, ini poin penting dari Jamila tentang cara ngelola harta. Dalam Islam, uang itu kan titipan kan, bukan milik mutlak. Jadi, cara kita pakainya itu harus pakai aturan, guys. Nah, aturan yang pertama, kita itu niatkan buat ibadah. Dan yang kedua, kita juga harus menggunakan harta dengan adil dan bijak. Kayak jangan kikir, tapi jangan boros atau flexing yang nggak jelas juga gitu. Dan yang terakhir, kemanfaatan atau bermanfaat. Jadi harta yang kita punya itu harus punya dampak buat orang lain gitu. Nah, kesimpulannya di sini semuanya itu kan kayak saling nyambung gitu kan. Kita mulai dengan ikhtiar yang jujur supaya kita dapat harta yang halal. Terus harta halal itu kita kelola dengan bijak untuk kebaikan. Dan untuk hasil akhirnya, kita itu bukan cuma kaya secara materi, tapi kita juga dapat keberkahan dan ketenangan. Jadi itulah makna la'alakum tuflihun, supaya kita jadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Dan itulah beruntung yang sesungguhnya. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi prinsip syariah dalam praktik keuangan berdasarkan penelitian yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan oleh Khairunisa dan rekan-rekan pada tahun 2025. Dijelaskan bahwa nilai-nilai Islam memiliki pengaruh yang sangat penting dalam praktik keuangan dan akuntansi. Hal ini karena dalam Islam, pengelolaan harta tidak hanya dilihat dari sisi keuntungan ekonomi saja, tetapi juga dari sisi etika, moral, dan tanggung jawab. Ada beberapa prinsip utama yang menjadi dasar dalam praktik keuangan syariah. Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran menjadi nilai yang sangat penting dalam setiap transaksi keuangan, misalnya dengan mencatat transaksi secara benar tanpa manipulasi data. Yang kedua adalah transparansi, yaitu keterbukaan dalam menyampaikan informasi keuangan sehingga semua pihak yang terlibat dapat mengetahui kondisi keuangan dengan jelas dan tidak ada yang dirugikan. Nah, yang ketiga adalah keadilan, yang berarti setiap pihak harus diperlakukan secara adil dalam kegiatan ekonomi maupun transaksi keuangan. Nah, yang keempat adalah tanggung jawab sosial, yaitu penggunaan harta tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang lain dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah kepatuhan terhadap prinsip syariah, yaitu memastikan bahwa seluruh kegiatan keuangan tidak melanggar aturan Islam, seperti menghindari riba, penipuan, maupun praktik yang merugikan pihak lain. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan nilai-nilai tersebut dapat kita lihat melalui beberapa contoh, misalnya mencatat setiap transaksi keuangan secara jujur, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercayai. Selain itu, seorang muslim juga harus menghindari riba atau bunga serta segala bentuk penipuan dalam transaksi keuangan. Kemudian, harta yang dimiliki sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk kebutuhan hidup, keluarga, maupun membantu orang lain. Selain itu, pengelolaan keuangan juga harus dilakukan secara adil dan transparan, sehingga tidak menimbulkan konflik atau ketidakpercayaan. Dengan demikian, laporan keuangan dalam perspektif syariah bukan hanya sekedar catatan angka atau laporan administratif saja. Lebih dari itu, laporan keuangan merupakan bentuk tanggung jawab kepada sesama manusia sekaligus kepada Allah SWT. Oleh karena itu, tujuan utama dari praktik keuangan syariah bukan hanya untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi juga untuk menciptakan keberkahan, keadilan, serta kesejahteraan hidup bagi di dunia maupun di akhirat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya, yaitu Syafatin Nisa. Nah guys, jadi di sini kami mengambil contoh studi kasus yaitu korupsi. Kenapa korupsi? Karena ini berkaitan dengan tema akuntansi dan keuangan. Sebelum kita masuk ke kasus, nah kita harus tahu dulu nih, apa artinya korupsi? Korupsi adalah seseorang atau sekelompok yang menyalahgunakan jabatannya sebagai keuntungan pribadi. Contohnya, menerima suap atau mengambil anggaran negara sebagai bentuk anggaran pribadi. Nah, dalam banyak kasus di Indonesia, mungkin kita sebagai masyarakat Indonesia sudah terlalu kenyang dengan berita-berita korupsi. Kenapa? Karena saking seringnya terjadi korupsi di masyarakat Indonesia. Di pemerintah Indonesia sendiri, seringkali harusnya dana yang menjadi hak masyarakat Indonesia seperti hak pendidikan,
pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat diambil oleh katanya oknum pemerintah untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, di sisi sebagai rakyat, kita pasti merasa sangat-sangat dirugikan. Sedangkan di sisi pemerintah pasti sudah rugi karena reputasinya buruk dan kepercayaan kita sebagai masyarakat terhadap pemerintah menurun. Berdasarkan pembahasan mengenai studi ayat dan hadis ekonomi tentang akuntansi dan keuangan, kita mengetahui atau kita dapat simpulkan bahwasanya di Quran surah Al-Baqarah ayat 283 bahwa kita harus melakukan sistem pencatatan transaksi, kejujuran, dan rasa bertanggung jawab dalam bermuamalah, yang dimana itu sudah mencakup nilai-nilai akuntansi syariah. Nah, yang kedua yaitu di Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10, di mana kita itu harus melakukan yang namanya kewajiban kita sebagai manusia, salah satunya yang mencari rezeki, tapi tidak meninggalkan nilai-nilai kewajiban kita yang lainnya, seperti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan karunia-Nya. Nah, selain itu, kita bisa mengetahui bahwa dalam akuntansi Islam, kita harus sejajar antara dunia dan akhirat, harus bersifat transparansi, lalu bertanggung jawab, amanah, dan keadilan. Oleh karena itu, penerapan dalam nilai-nilai Islam itu sangat penting dalam menentukan akuntansi dan keuangan di kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would make it up to you.